Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saudaraku Jumat Pahing ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang weton Jumat Pahing ya. Kodam pendamping macan putih ya. Anda mungkin sering melihat ya sebuah video atau sebuah artikel ya yang menyatakan bahwasannya orang yang lahir Jumat Pahing itu kodamnya macan putih. Itu adalah mitos ya, itu adalah halusinasi. Apakah tidak ada orang yang lahir Jumat Pahing punya kodam macan putih? Yo, ada saja ada ya. Tapi tidak semua orang yang lahir Jumat Pahing itu kodamnya macan putih gitu. Ya. Ya tentunya ya macam-macam ya. Jikalau Anda berhubungan dengan kodam. Tapi kalau Anda tidak pernah berhubungan dengan kodam, dari mana Anda akan memiliki kodam macan putih? Ya tidak ada gitu. Ya. Ya tidak mungkin lah seseorang itu memiliki kodam itu tanpa adanya hubungan ya, dengan hal-hal yang metafisik itu ya tidak mungkin. Pasti ada hubungannya. Ada yang namanya kodam leluhur. Kodam yang berasal dari leluhur. Ya, artinya leluhurmu dulu itu pelihara kodam. Nah, ketika leluhurmu meninggal dunia, kodam ini kan jin. Jin itu umurnya kan panjang. Sedangkan terikat dengan perjanjian dengan leluhurmu. Makanya mendampingi dirimu. Lah itu disebut dengan kodam leluhur. Dan tidak semua leluhurnya orang yang lahir Jumat Pahing itu pelihara kodam, pelihara jin. Tidak semua. Ya. Kodam itu ya, pembantu ya, bahasa Indonesianya pembantu, bahasa Arabnya kodam, bahasa Jawanya prewangan. Nah ketika prewangan itu ya identik dengan dukun ya. Jadi kalau orang Jawa ya, orang Jawa zaman dulu dia punya prewangan ya, ya kebanyakan adalah dukun. Padahal ya tidak semuanya gitu loh ya. Ya, kiai pun juga ya, punya kodam. Ada sebagian yang punya kodam, yang ngikuti ya ada banyak gitu. Ya, cuma nggak disebut prewangan, disebut kodam. Jadi lebih halus lagi, disebut pembantu. Ya, ada juga kodam yang dari golongan manusia ya, di pondok-pondok pesantren itu ya, orang yang ngawulo itu disebut kodam. Ya. Kodamnya Yai A, Yai B gitu. Ya, artinya kodam itu pembantu. Dan tidak semua orang ya, memiliki kodam. Nah yang kita bahas di sini adalah kodam dari jenis makhluk halus ya teman-teman ya, dari jenis jin. Ya, apakah orang yang lahir Jumat Pahing kodamnya macan putih? Ya tidak. Ya, ya beraneka macam. Ya misalnya ya, tadi ya dari sebab kodam leluhur misalkan. Ya, leluhurmu punya kodam katakanlah singa misalkan. Ya, masa kamu diturunkan kodam leluhur harimau? Ya enggak matching. Ya pasti kodamnya singa. Misalnya leluhurmu kodamnya kuntilanak misalkan. Ya kamu diikuti oleh kuntilanak itu. Ya, jadi macam-macam. Jadi tidak benar ya kalau misalkan orang yang lahir Jumat Pahing kodamnya macan putih, itu tidak benar, itu pembodohan, pembohongan. Ya tujuannya apa? Supaya Anda tersugesti, supaya Anda itu wah gitu. Ada juga kodam dari sebuah pusaka. Ya kalau di rumah Anda ada pusaka, ya, di dalam pusaka itu ada penunggunya. Ya, yang tuahnya ya, Tosan Aji gitu. Memiliki energi, itu energi apa? Ya energi makhluk halus, energi kodam. Dan itu kodamnya juga macam-macam ya. Saya ada 2 pusaka, itu wujudnya juga beda-beda. Ada yang satu wujud naga, ada yang satu wujud kayak senopati gitu. Ya, jadi seperti itu. Ya, makanya tidak mungkin lah orang yang lahir Jumat Pahing itu kodamnya macan putih semua itu tidak mungkin. Ya macam-macam. Ya dari sumber
kodam leluhur saja sudah beda. Dari jenis sebuah pusaka pun juga beda. Misalnya Anda punya pusaka, Anda lahir Jumat Pahing misalkan, ya, Anda punya pusaka keris, ya, Kolomunyeng misalkan. Ya, saya juga Jumat Pahing misalkan. Saya punya keris Pasopati misalkan. Kodamnya kan juga beda gitu. Nggak mungkin kodamnya macan putih gitu. Ya, dari sumber keris. Dan juga ada juga dari sumber keilmuan. Misalkan teman-teman Jumat Pahing mengamalkan aji-ajian, lembu sekilan. Anda mengamalkan lembu sekilan. Saya mengamalkan Asma Singaraja. Kodamnya sudah pasti beda. Nggak mungkin sama. Ya. Ada juga kodam pemaharan. Misalnya Anda datang ke orang pintar, pasang susuk, pasang pagar badan dan sebagainya. Itu kodamnya juga beda-beda. Ya. Makanya kalau misalkan Anda mendengar bahwasanya Jumat Pahing kodamnya macan putih, itu adalah mitos. Ya. Ya mungkin dari 1001 gitu ya masih masuk akal ya. 1, 2, 3 masih masuk akal. Tapi kalau semuanya kodamnya macan putih ya enggak masuk akal. Ya secara logis itu enggak masuk. Ya, apalagi kalau katanya, oh kamu diikuti oleh kodam macan putih. Tapi kamu sendiri enggak pernah melihat. Enggak bisa berinteraksi, enggak bisa ngomong. Ya. Bisa dikatakan sebagai kodam pendamping. Ketika kita bisa berkomunikasi, ya, ketika kita bisa perintah, dan yang pasti kita bisa melihat, dan makhluk tersebut mau menjalankan perintah kita, baru itu disebut dengan kodam. Ya layaknya Anda di rumah Anda, kalau misalkan Anda punya pembantu, mbok kongkon, terus dia mau menjalankan perintah Anda, ya itu disebut pembantu. Ya. Kalau Anda hanya bisa melihat, bisa berkomunikasi, apalagi hanya katanya kamu diikuti macan putih, nah, itu bukan kodam. Ya. Baru dikatakan kodam ketika fungsi membantunya itu ada. Ya. Makanya orang yang memiliki kodam, ya, mau tidak mau harus laku, mau tidak mau harus tirakat. Tujuannya apa? Supaya bisa memfungsikan. Mau tidak mau mata batinnya harus terbuka. Karena apa? Harus bisa melihat. Ya. Sedangkan makhluk halus, ya, kodam itu kan makhluk halus, jin. Ya. Lah bagaimana kita menyuruh jin kalau kita tidak bisa melihat? Bagaimana kita berkomunikasi kalau kita tidak bisa melihat? Bagaimana kita tahu apa yang kita perintahkan dikerjakan kalau kita tidak bisa melihat? Lah itu. Makanya kuasai olah rasa. Ya, kemampuan untuk bisa merasakan, ya, energi dimensi lain. Nah, ini bisa Anda latih dengan sering-sering Anda ini berpuasa. Laku prihatin, laku tirakat. Itu yang harus Anda lakukan. Ya, jangan hanya percaya katanya, wah ya, Jumat Pahing diikuti oleh kodam macan putih. Katanya dukun A, dukun B, kiai A, kiai B, usah jauh percaya wis. Loh, ya, selama Anda belum melihat sendiri, ya kan kita ndak secara logis kan ndak masuk akal gitu. Soal Anda punya pembantu, tapi kamu ndak bisa melihat pembantu, ya kan ndak masuk akal. Ya, dikatakan Anda bisa punya pembantu ketika Anda bisa melihat, berkomunikasi, perintah, dan mau melaksanakan perintah Anda. Baru itu disebut dengan kodam. Nah, ilmunya adalah olah rasa. Olah rasa ini kemampuan Anda bisa masuk dimensi rasa, ya, dimensi energi. Alam gaib itu dimensinya dimensi energi. Ya. Itu ketika Anda melatihnya, sering-sering Anda puasa. Itu cepat ya, silakan dibuktikan. Demikian, semoga bermanfaat. Salam rahayu, rahayu, rahayu.